kabar sahabat Aku Tahu Channel? Kita berjumpa lagi saat ini di pelajaran pendidikan agama Kristen. Saat ini kita akan masuki pelajaran bab 11, peranan Roh Kudus. Kita masih di pelajaran bab 11 tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memasuki part 21 tentang berdoa. Bapak mengingatkan, persiapkan peralatan tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pelajaran ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa. Kita satukan hati kita, mari lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa buat hari ini kami berkumpul kembali belajar jarak jauh Tuhan, tapi kami percaya Roh Tuhan ada bersama-sama kami dimanapun kami berada saat ini. Kami akan belajar Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita lanjut pelajaran kita. Seperti biasa anak-anak, kita akan membaca Alkitab untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini. Mari buka kitab Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13. Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13. Anak-anak silakan membuka Alkitabnya yang sudah menemukannya, dan kita akan melihat, anak-anak bisa melihat di Alkitab dan Bapak akan membuka di layar laptop atau handphone anak-anak. Kita akan baca secara bersama-sama ayat 12 dulu ya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Sekali lagi kita baca. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Nanti kita akan jelaskan, ya. Nah, bahwa kita bukan diperanakan secara apa? Darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki, melainkan dari Allah. Allah lah yang menginginkan kita ada di muka bumi ini. Ya, anak-anak ya. Ya, kita akan lanjut pelajaran kita di materi ini tentang berdoa. Anak-anak bisa berdoa? Nah, ini pertanyaannya. Anak-anak sudah berdoa hari ini? Ya, pasti ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang berdoa. Apa hubungannya dengan Roh Kudus? Bagaimana posisi kita berdoa dan kapan kita berdoa? Anak-anak tahu bagaimana posisi kita berdoa dan kapan kita harus berdoa? Nah, coba perhatikan. Apakah seperti ini kita berdoa? Kakinya ke lantai satu lagi diangkat. Apakah itu berdoa? Atau seperti ini? Kita duduk melipat tangan. Apakah seperti itu kita berdoa? Boleh-boleh saja, tidak masalah, ya. Atau seperti ini, kita sujud sampai ke lantai, kita berdoa kepada Tuhan. Atau seperti ini, kita duduk di kursi atau di sofa, kita lipat tangan kita, lalu kita berdoa. Nah, ini menjadi pertanyaan, bagaimana posisi kita berdoa? Atau kita lebih baik berdoa lagi? Ambil Alkitab, kita letakkan tangan kita berdoa supaya lebih menyatu dengan firman Tuhan. Apakah seperti itu kita berdoa posisinya? Atau seperti ini, berkumpul bersama keluarga, saling bergandengan tangan? Apakah seperti ini kita berdoa? Atau yang satu ini, kita di tempat tidur, kita berlutut, kita seperti anak-anak ini berdoa? Apakah seperti itu berdoa kita posisinya? Dan kapan kita harus berdoa? Ini jadi pertanyaan. Nah, kalau Bapak menjawab,
bagaimana posisi yang benar ketika kita berdoa? Bagaimanapun bentuk kamu posisinya berdoa, mau berdiri, mau duduk, mau jongkok, mau tengkurap, mau apa, terserah. Tidak masalah. Ya. Terus kapan kita berdoa? Apakah ada jam-jam tertentu supaya kita berdoa, supaya Tuhan mendengar? Oh Pak, kita harusnya berdoa itu jam 5 Pak. Atau yang enak itu Pak jam 2 pagi. Atau jam 12. Atau sore Pak, atau malam. Nah, kapan kita harus berdoa? Kapan saja, di mana saja kita boleh berdoa. Alkitab tidak mengatakan jam segini kamu berdoa, di situlah aku ada. Jam segini kamu berdoa, aku ada di situ. Kalau di luar dari itu saya tidur. Tuhan tidak berfirman begitu. Kapan saja, di mana saja kita boleh berdoa kepada Tuhan. Ya anak-anak ya. Jadi ketika Bapak bertanya, apakah kamu sudah berdoa hari ini? Nah, boleh, berarti itu bisa pagi, atau subuh, atau di siang hari, atau di sore hari, atau di malam hari. Boleh, terserah kita berdoa. Jangan, ya Pak, saya sudah berdoa. Kapan? Tadi pagi. Nah, terus malamnya mau tidur nggak berdoa dong? Salah. Kapan saja, di mana saja boleh berdoa. Jangan cuma sekali berdoanya. Ya, atau jangan cuma hanya mau tidur aja berdoa. Atau cuma hanya mau makan baru berdoa. Salah. Kapanpun boleh kita berdoa. Kita berbicara dengan Tuhan. Jadi posisi tadi, apapun bentuk posisimu berdoa, boleh. Ya. Atau Pak, boleh nggak berdoa sebelum mandi? Boleh. Tidak harus mandi dulu. Ya kalau seandainya contohnya, kamu belum mandi nih. Lagi naik sepeda, mau ditabrak, berdoa sama Tuhan. Jangan tunggu dulu, saya mau mandi dulu, baru berdoa, nanti baru ditabrak, supaya tidak terhindar dari tabrakan. Ya, jadi kapanpun, dimanapun, kita boleh berdoa. Nah, Tuhan tidak melihat cara kamu berdoa. Ya, mau kamu tadi jongkok, mau kamu berdiri, mau kamu telungkup, mau bagaimanapun modelnya kamu berdoa, Tuhan tidak melihat Tuhan melihat ini, oh lebih bagus kamu kalau kamu berlutut. Tidak. Apa yang Tuhan lihat? Yang Tuhan lihat itu adalah isi hatimu yang tulus. Nah, hati yang tulus itu yang Tuhan lihat. Ya, kalau kamu pandai berbicara tapi hatimu bersungut-sungut, tak ada gunanya. Kamu pandai berkata-kata di dalam mengucapkan doamu, ya. Tapi kalau hatimu masih dendam terhadap sesamamu, tidak ada guna. Ya anak-anak, contohnya anak kelas 5 berdoa dengan pintar banget, tetapi di dalam doanya itu dia teringat dengan ada temannya yang menyakiti hatinya, dia masih membenci. Nah, itu tidak hatinya dengan tidak tulus, percuma dia berdoa. Atau anak kelas 5 berdoa, seorang anak kelas 5 berdoa, dia mengingat ada kakak kelasnya kelas 6 tadi dia menyinggung perasaannya. Dia berdoa, awas kamu ya, nanti kalau saya udah besar, saya akan balas kamu. Nah, itu tidak benar. Ya, berdoalah dengan tulus, berbicara dengan Tuhan dengan tulus. Nah, doa yang tidak memuaskan keinginan daging. Contohnya kamu berdoa, Tuhan, aku pengen jalan-jalan pergi ke luar negeri. Contohnya anak-anak ya. Aku mau pergi jalan-jalan ke luar negeri, pengennya sih jalan-jalan apa, senang-senang aja. Nah, itu Tuhan tidak suka seperti itu. Hanya untuk menyenangkan diri sendiri, memaksakan doanya kepada Tuhan, padahal orang tuanya tidak mampu untuk membiayai perjalanan pergi ke luar negeri. Atau kamu berdoa, Tuhan, aku mau mobil. Nah, padahal orang tuanya kerjanya untuk makan pun udah susah. Itu memaksakan keinginan daging. Dan banyak macam cara contoh-contoh yang berdoa memaksakan kehendak sendiri. Nah, jadi kalau anak-anak berdoa, berdoalah dengan apa yang Roh Kudus buat di dalam pikiranmu, berdoalah. Ya, karena Roh Kudus yang akan memberikan pengertian. Ya, ketika kamu berdoa. Nah, dengan tulus seperti contoh ini ilustrasi anak-anak ya. Dia berdoa di hadapan salib Yesus. Yesus yang lebih besar, manusianya lebih kecil. Jangan kamu merasa kamu yang mengatur Tuhan. Ya, kamu lebih besar, Tuhannya lebih kecil. Kamu atur, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini. Tidak boleh seperti itu.
Ya, ketika kita berdoa, mintalah dengan tulus kepada Tuhan, jangan memaksakan keinginan daging ketika berdoa. Ya, anak-anak ya. Nah, seperti biasa anak-anak, sekarang waktunya untuk di-like dulu video ini ya. Di-like, terus di-subscribe. Yang belum, terus di-share videonya. Ya, untuk membantu kita di dalam pelayanan media ini. Ya, supaya banyak juga anak-anak Tuhan yang bisa belajar bersama-sama lewat media ini. Ya, anak-anak ya. Jangan lupa terus klik loncengnya, supaya ketika Bapak mengirimkan video, anak-anak sudah mendapatkan notifikasi pemberitahuan bahwa ada video yang Bapak kirim. Ya, baik, kita lanjut pelajaran kita. Apakah ada yang pintar berdoa? Ini pertanyaannya. Bapak sering mendengar ketika disuruh satu anak berdoa, "Nak, kamu berdoa." "Jangan Pak, saya nggak bisa berdoa." Nah, si A, si B aja, dia pintar berdoa. Nah, pertanyaannya, apakah ada yang pintar berdoa? Nah, ini ya. Tidak ada yang pintar berdoa. Loh, kok bisa gitu, Pak? Tapi kan dia kalau berdoa bisa panjang, terus kata-katanya bagus. Nah, tapi di sini tidak ada yang pintar berdoa. Bisa gitu, Pak? Itu kan jadi pertanyaannya. Nah, manusia tidak dapat berdoa di hadapan Tuhan karena dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Makanya tadi Bapak bilang, tidak ada yang pintar berdoa. Ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah tidak bisa berdoa lagi. Nah, terus dosa menghalangi manusia untuk berbicara kepada Tuhan. Jadi ada pembatas. Tadinya gini, manusia dengan Tuhan langsung aja. Tapi karena ada dosa di sini penghalang, jadi yang ini tidak bisa tembus. Ya, jadi ada di sini Tuhan, di sini ada dosa, di sini manusia tidak bisa tembus. Karena dosa tadi, manusia sudah melanggar perintah Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, seluruh keturunannya, termasuk Bapak, termasuk anak-anak semua. Kita berdosa. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, seperti ini, perhatikan ini. Di sini ketika kita berdoa, iblis yang sebelah kanan ini membisikkan, kamu orang berdosa, kamu nggak layak di hadapan Tuhan, udahlah, nggak usah berdoa, nanti kamu nggak didengar Tuhan, gitu. Nah, di sini ada malaikat Tuhan, ya, udah kamu Tuhan dengar kok, Tuhan dengar, berdoa aja lah, sungguh-sungguh. Nah, tapi karena dosa, ya, karena dosa, manusia cenderung mendengar bisikan iblis. Nih, cenderung yang di sebelah kanan ini, kita mendengar, oh iya ya, aku orang berdosa, aku nggak layak, aku nggak pantas di hadapan Tuhan, begitu terus. Tapi, karena kita hidup di dalam dosa, panggilan dari Tuhan ini semakin melemah. Ya, karena dosa tadi. Nah, sekarang apa karya Roh Kudus ketika kita berdoa? Roh Kudus membimbing, ya. Nah, di sini kalau kita baca tadi dalam Alkitab, pertama tadi, Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita baca tadi Yohanes 1 ayat 12-13, bahwa Bapa dan anak-anak semua adalah anak-anak Allah. Bukan kita pembantunya Allah, kita anak-anak Allah. Anak-anak kelas 5, anaknya Allah, Bapak juga anaknya Allah. Orang tua kita pun anaknya Allah. Jadi, berhak nggak kita berbicara kepada Tuhan? Berhak. Contohnya, anak-anak di rumah. Bisa nggak berbicara dengan bapaknya di rumah atau dengan mamanya? Bisa tidak? Bisa. Itulah hubungan antara orang tua dan anak. Jadi kita itu anak-anak Allah. Kedua, Roh Kudus menggerakkan hati manusia untuk berdoa. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan Roh Kudus memberikan pengetahuan kepada kita untuk apa yang harus kita sampaikan. Ya, itulah peranan Roh Kudus. Terus, Roh Kudus mengajarkan manusia di dalam hati dan pikiran apa yang hendak disampaikan kepada Tuhan dengan benar. Jadi Roh Kudus itu memberikan
kepada kita apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan dengan benar, tidak dengan asal-asalan seperti tadi memaksakan keinginan daging. Jadi Roh Kudus di sini memberikan pengertian kepada manusia di pikiran kita apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Itulah peranan Roh Kudus. Nah, selanjutnya Roh Kudus meyakinkan manusia ketika berdoa itu berarti sedang berbicara dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Musa, berbicara seperti dengan sahabat, teman, antara anak dan orang tua. Jadi di sini Bapak yakinkan, ketika kita berdoa, Roh Kudus memberikan kita pengertian, ya, memberikan kita pengetahuan bagaimana kita berbicara dengan Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa tadi? Sahabat, ya. Contohnya anak-anak punya sahabat di kelas, di gereja. Ketika berbicara, apakah ada jarak? Apakah kita berbicara kepada orang tua kita apa seperti ini? Kepada orang tua saya yang ada di rumah, mohon perhatian. Apakah kita berbicara seperti itu? Tidak. Kita berbicara, Pak, aku begini-begini. Ma, aku mau begini-begini. Kita kan berbicara seperti itu. Seperti teman kita. Tuhan itu seperti teman kita. Coba bayangkan. Tuhan membuat kita seperti teman. Seperti sahabat. Seperti apa? Antara anak dan orang tua. Betapa hebatnya kita sebagai anak Allah. Makanya kita ketika berdoa, kita bilang apa? Bapa kami yang di surga. Kita memanggilnya Bapa. Ya, kita tidak memanggil Tuhan kami yang di surga. Tidak. Tuhan, kita berbicara lagi. Bapa kami. Coba dekat banget antara Bapa dan anak, bukan antara Tuhan dan pembantu. Atau Tuhan dan hamba. Tidak. Kita seperti orang tua dan anak, dekat sekali, sangat dekat. Kalau majikan dengan pembantu ada jarak, ya, ada jarak. Mana ada pembantu datang ke rumah majikannya, Tuhan, saya mau tidur di tempat tidur ini dulu ya. Mana bisa langsung, oh kamu keluar sana, dipecat dia. Tapi coba bayangkan, anak-anak datang ke kamar orang tua, Pak, aku mau tiduran di tempat tidur ini dulu, boleh nggak? Tanpa harus diizin pun boleh, namanya juga anak. Beda dengan pembantu, mau masuk kamar pun diketok dulu. Permisi, Pak, saya mau masuk, boleh nggak? Diketok dulu pintunya. Oh iya silakan. Tapi coba kalau anak, buka aja pintunya masuk, nama juga anak. Beda kan? Nah, demikianlah hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Tuhan mendengar apa yang kamu sampaikan di dalam doa. Tuhan mendengar apapun yang kita sampaikan, ya, sesuai dengan keinginan Tuhan, Tuhan angkat jawab sesuai dengan kebutuhan, ya. Ada memang doa kita itu dibilang tunggu dulu, ya. Kenapa harus menunggu? Karena belum waktunya. Kedua, doa kita itu langsung dijawab. Kenapa? Memang pada saat itu kita memang butuh, Tuhan tahu kebutuhan kita. Yang ketiga, Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena apa? Itu tadi, memaksakan keinginan daging, memaksakan seolah-olah kita mengatur Tuhan. Aku mau ini Tuhan, aku mau ini Tuhan. Nah, Tuhan bilang, tidak, kamu tidak layak menerima saat ini. Itu ya, nak ya. Nah, inti pelajaran daripada kita saat ini, pelajaran kita hari ini ya, Tuhan tidak melihat bagaimana rupa, kekayaan, kepintaran, dan lain-lain yang kamu miliki. Ya, Tuhan tidak melihat, oh kamu kaya, kamu pintar, kamu cantik, kamu ganteng, kamu memiliki banyak harta. Tuhan tidak melihat itu, tidak. Jangan kita mengandalkan itu, tidak. Tapi Tuhan melihat hati yang tulus dan murni ketika datang, ya ini datang ya, menghadap Dia. Ya, Tuhan melihat isi hati kita. Ya, nak ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.